tugas anak DKV itu sepadat itu, dari satu deadline ke deadline lainnya, dari satu revisi ke revisi lainnya. Itu bener kayak gitu? Halo guys, it's me again Berlin. Welcome back to Jutok or Jurusan Talk. Jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Orang-orang tuh ngiranya cuma gambar-gambar doang, cuma bikin-bikin desain doang. Padahal nggak segampang itu genisian. Nah, terkadang para mahasiswa DKV ini juga mereka tuh sering mengalami yang namanya art block atau kehabisan ide. Nah, aku tuh penasaran gimana sih cara mereka untuk nge-brainstorming dan cari ide-ide baru lagi ketika mereka lagi mengalami situasi tersebut. Aku bakal ajak diskusi Kahim DKV dan dia adalah satu-satunya ketua himpunan perempuan di periode 2024-2025 di jajaran para ketua himpunan Nusa Putra University. Sekarang aku udah bareng sama ketua himpunan dari DKV. Halo Genesian, aku Salsa Diandar Amalia Syakir atau mungkin banyak orang mengenal aku dengan sebutan Ocha. Nih, selama menjadi mahasiswa DKV, boleh dijelasin nggak kepada Genesian, emang sepadat apa sih tugas menjadi mahasiswa DKV? Jadi dari semester 1 itu sebetulnya belum terlalu padat karena masih banyak di materi-materi dasar seperti itu, dan untuk penjurusannya itu hanya sekitar 2 atau 3 saja. Semester 1, 2 di manual, tapi ya padatnya itu mungkin kalau banyak yang tahu ada di mata kuliah Nirwana. Nirwana pada tahu kali ya, paham ada nirmana dasar dan nirmana 3D ruang dan sebagainya macamnya. Itu sih yang membuat padat, dan untuk mulai dari semester 3, 4 itu mulai kita ke digital. Tugasnya itu banyak sekali di project, sedikit stresnya tuh di situ. Tugasnya padat, agak stres, burn out gitu ya, atau bisa jadi kehabisan ide. Nah, dari Kak Osya sendiri gimana ngatasin hal tersebut? Yang namanya anak seni pastilah ada masanya untuk art block gitu kan, kayak aduh gimana nih gitu, idenya udah stuck dan segala macam. Mungkin kayak kadang kita perlu rehat dulu lah, pada intinya kita perlu rehat dulu, entah itu dengan refreshing, jalan-jalan, nongkrong dan sebagainya macamnya, atau malah ada orang yang kayak memilih untuk terus aja gambar, malah ngegambar itu malah menenangkan dirinya, tapi menggambar yang bukan tugasnya. Jadi ya itu sedikit menurunkan tingkat stres gitu. Itu kan pasti idenya harus out of the box atau apalah gitu. Nah, kira-kira gimana sih cara dapet ide supaya fresh gitu? Di DKV itu ada namanya brainstorming, proses analisis, ada proses pemecahan dan segala macam lah gitu ya. Dengan proses yang panjang itu kita tuh bisa mendapat inspirasi dari TikTok, Instagram, banyak akun-akun desain grafis dan segala macamnya yang sangat membantu. Kalau sekarang nih yang sedang ramai guna AI. Iya, jadi nggak menutup kemungkinan atau tidak bohong. Aku sendiri juga masih sering menggunakan AI gitu untuk mencari inspirasi, tapi ya bukan berarti untuk KTP, tapi ke ATM amati tiru modifikasi. Itu sih lebih ke bagaimana kita bisa menyeimbangkan gitu antara kemampuan otak kita berpikir dan AI itu. Ada nggak sih satu project yang itu tuh pas kerjainnya chaos banget, pusing banget, tapi akhirnya kayak wah aku cinta sama DKV gitu? Ya mungkin ada satu mata kuliah visual identity di semester 4 yang dimana tugasnya itu bikin 60 logo. Ini adalah redesign atau rebranding dari 5 brand yang kita pilih gitu. Karena itu prosesnya tuh panjang banget, bisa dari awal semester sampai akhir semester tuh fokus aja ke hal itu. Kenapa aku makin cinta? Karena ya pada akhirnya ketika aku magang, ketika aku menemukan hal tersebut sangat berpengaruh, sangat membantu. Pakai ilmunya gitu ya? Betul, iya. Tapi aku jadi penasaran kayak, Ocha kan sekarang jadi Kahim juga. Nah itu gimana cara ngebagi waktu antara padatnya tugas DKV sama padatnya juga project-project di himpunan? Aku pun sering bilang ke para anggota aku, tetap utamakan kuliah karena itu tetap prioritas utama lah gitu. Tapi ketika kamu udah masuk ke organisasi, berarti kamu juga perlu bertanggung jawab akan hal itu, karena mereka masuk tanpa paksaan dan aku tidak memaksa apapun gitu. Ketika mereka ingin berkembang di soft skill mereka, himpunan DKV bisa menjadi wadah untuk itu. Ada waktu ketika aku malas dan melewatkan tugas, atau bahkan kayak himpunan bisa di break dulu nih, bisa istirahat dulu nih, baru aku bisa fokus ke tugas aku. Tetap itu manage waktu adalah nomor 1. Lingkungan itu berpengaruh sih menurut aku. Lingkungan yang sportif, kayak ada teman yang sportif di tugas dan ada teman yang sportif di organisasi. Itu ya sih yang bisa membuat aku balance antara keduanya. Oke, gini sih yang ternyata menjadi seorang mahasiswa DKV yang karyanya penuh dengan nilai estetika dan juga indah, itu perjalanannya nggak selalu mulus. Tapi dibalik semua tantangan tersebut, mahasiswa DKV menjadikan hal tersebut untuk lebih
lebih kreatif, lebih sadar, dan juga lebih berani menghadapi tantangan ke depannya. Dan ingat pesan dari Kak Ocha tadi, kita harus bisa memanage waktu, memanage emosi, dan mencari lingkungan yang suportif, baik di lingkungan akademik maupun di lingkungan organisasi. Mungkin untuk kita kali ini dicukupkan. Aku Berliana, sampai jumpa di TikTok selanjutnya.